Usaha itu kalau dasar utamanya adalah mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian bersedekah, kemudian berinfak, bersedekah, kemudian syukur-syukur bisa membantu fakir miskin, membantu janda tua, membantu orang-orang di sekitar kalian, itu akan lebih bermanfaat teman-teman daripada kalian itu punya kios di supermall, punya warung atau kios di pasar, tapi kalian tidak bisa bermanfaat banyak orang, tidak bisa memberi solusi banyak orang, itu juga tidak afdal, atau kalian itu akan ini teman-teman, banyak uang tapi diremehkan orang, itu yang terjadi. Nah, kenapa saya setiap rekaman ya video seperti ini, setiap saya membimbing, memberikan sharing ke kalian itu hanya berpakaian seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau orang dikatakan kebanyakan motivator atau kebanyakan orang itu sibuk membranding atau membuat cover atau membuat background yang menarik itu. Kalau saya ya apa adanya seperti ini teman-teman. Jadi kapasitas saya sebagai usaha kecil menengah dari rumah itu, saya posisikan saya sebagai pengusaha kecil ya teman-teman ya. Jadi saya tidak ingin dikenal jutaan orang ya sebagai motivator, sebagai apa namanya, penyemangat ini untuk kelas jutawan, tidak teman-teman. Tapi saya justru insya Allah akan bermanfaat buat kalian yang belum mempunyai background basic untuk memulai usaha kecil teman-teman, terutama usaha jasa cuci mobil dan cuci motor dengan mesin iPower 3200 yang selama ini saya menjual, dan juga harganya lebih murah daripada toko agen, dan juga lebih murah daripada toko online yang lain. Nah, alasan kenapa saya setiap streaming, setiap rekaman video seperti ini memberikan sharing ke kalian itu dengan pakaian seadanya seperti ini, justru saya akan saya lebih percaya diri teman-teman, karena kalau bicara tentang popularitas saya itu, saya sudah tidak menginginkan kepopularitasan ya di dunia maya, apalagi di dunia offline atau di masyarakat di kampung tempat saya sudah cukup lah untuk popularitas, untuk ketenaran itu saya tidak menginginkan teman-teman. Yang saya harapkan, saya inginkan adalah teman-teman yang baru memulai usaha cuci mobil, cuci motor, usaha jasa di kampung, yang pemula itu kalian bisa mendapatkan pencerahan dan petunjuk sekaligus bimbingan gitu teman-teman. Kenapa? Karena banyak dari teman-teman yang sharing ke saya itu rata-rata mereka itu ingin memulai usaha itu mesti modalnya itu harus seratusan juta gitu loh, dan angan-angannya itu ketinggian, angan-angannya itu ketinggian ya. Saya katakan nanti kalau saya buka buat warung makan dengan modal 50 juta, karyawannya 2, kemudian nyewa ruko, nyewa toko, nyewa kios ya. Kalau kios di pasar aja itu harganya 40 juta teman-teman. Kios di pasar yang pasar tradisional itu loh ya, ukuran 3x3 itu harganya 40 jutaan. Kalau yang udah agak rame, posisinya agak depan itu nilainya kita membelinya itu sekitar 100 sampai 200 juta. Itu aja kalau kita jualan di sana, jualan pakaian, jualan daging, jualan buah, itu belum tentu laku. Kalaupun laku itu hasilnya belum seberapa dibanding modal yang pertama kalian atau dikeluarkan itu di awal. Jadi semacam gini, kalau berpikir investasi, ya betul investasi dengan membeli kios di toko, di pasar, kios di swalayan dan kios di mall, itu benar investasi, beli tempatnya. Tapi ingat teman-teman, untuk ukuran modal 100 juta itu, kalau setiap harinya kalian tidak langsung menerima hasil, meskipun hasil itu sedikit tapi tidak diterima atau hanya sekedar berkutat di investasi terus, maka kalian tidak akan bisa berjalan. Kenapa? Karena usaha itu paling penting hasilnya diterima dengan cash dan bisa untuk harian itu. Jadi tidak memburu kekayaan, itu saran saya teman-teman ya. Jangan memburu kekayaan, jangan memburu harta, jangan memburu kedudukan, jangan memburu popularitas, jangan mempertahankan gengsi, jangan mempertahankan saya harus punya uang banyak, jangan. Tapi usaha itu kalau dasar utamanya adalah mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian bersedekah, kemudian berinfak, bersedekah,
Kemudian syukur-syukur bisa membantu fakir miskin, membantu janda tua, membantu orang-orang di sekitar kalian. Itu akan lebih bermanfaat teman-teman, daripada kalian itu punya kios di supermall, punya warung atau kios di pasar, tapi kalian tidak bisa bermanfaat banyak orang, tidak bisa memberi solusi banyak orang. Itu juga tidak afdal, atau kalian itu akan ini teman-teman, banyak uang tapi diremehkan orang. Itu yang terjadi. Orang yang banyak uang itu diremehkan karena dengan uangnya itu dia tidak memberi manfaat banyak orang gitu loh. Apalagi kalian itu seorang yang berpengaruh di masyarakat, seperti guru, seperti pegawai kantor desa, seperti pegawai bank. Apalagi pegawai bank itu rata-rata jarang yang bisa memberi manfaat gitu. Kalau bisa hanya memberi manfaat, dia itu hanya memberi ngutangi atau ngambil riba juga, atau ngambil untung juga dari sana gitu. Maksudnya begini, ketika kalian memulai usaha kecil menengah seperti jasa cuci mobil, cuci motor, salon motor, detailing motor, dan juga maintenance perawatan mobil yang lain itu, niatkan kalian untuk memberi manfaat, memberi solusi ke banyak orang, sehingga nanti pelayanan kalian itu akan lebih maksimal. Jangan berandai-andai kalau kalian itu, wah saya punya modal 100 juta, nanti saya akan buat modal bengkel mobil, atau modal jual beli spare part mobil, toko spare part mobil, kemudian toko apalagi buka kios sana buat properti, kemudian buat perumahan dan sebagainya. Itu kalian tuh berurusan dengan uang yang nominalnya itu ratusan juta sampai miliaran, tapi keuntungannya itu teman-teman, keuntungannya itu jika dapat itu besar, tapi belum tentu sebulan sekali. Nah, sedangkan untuk usaha kecil menengah itu lebih baik, itu usaha yang dapat setiap hari hasil dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Syukur-syukur dapat membahagiakan, memberikan yang lebih, pendidikan anak itu yang lebih bagus, kemudian istri, anak kalian, orang-orang di sekitar kalian itu akan terlayani, atau mereka mendapatkan manfaat sekaligus mendapatkan edukasi atau pencerahan ya tentang usaha kalian, seperti itu teman-teman. Nah, itu gambaran singkatnya teman-teman, semoga tidak menjadi tidak mengurangi kepercayaan panjenengan ke saya. Jadi saya tetap akan membuat video seperti ini teman-teman, dengan background yang apa adanya. Rumah saya juga seperti ini ya. Bahkan semenjak beberapa tahun yang lalu itu saya memang tidak rubah ya, seperti ini ya. Saya tidak rubah. Kenapa? Karena saya ingin bangunan rumah yang pertama itu saya pertahankan, dan yang kedua saya juga tidak akan membohongi kalian ya, tidak akan membohongi kalian bagi mitra-mitra iPower dan juga teman-teman sahabat usaha kecil menengah UMKM. Saya jadi apa adanya, transparan aja, saya tidak membohongi. Juga video-video saya ketika saya merintis usaha cuci mobil, cuci motor itu sudah saya review, sudah saya rekam dari pertama saya membuat dodokan mobil, saya membangun plesteran itu saya juga rekam semua. Usaha pertama saya membuat video ini, silahkan tonton video saya yang mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, silahkan tonton. Ketika saya merintis itu juga apa adanya, bahkan saya belum ada atap, belum ada mesin, cuma satu, kemudian saya belum ada karyawan, belum ada temannya. Saya juga nukang batu ya, katakanlah saya kerjakan itu dengan mas saya, cuma berdua. Jadi saya kerjakan nukang batu untuk membangun plesteran di bawah, dodokan mobil dan sebagainya. Itu saya juga kerjakan sendiri gitu teman-teman. Jadi jangan pesimis lagi, tetap optimis, dan juga tawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rezekinya jalannya dimudahkan gitu ya teman-teman ya.